Selamat malam, saya ucapkan kepada anggota Gereja Keramat Pulo dan juga tamu-tamu yang telah hadir di kebaktian pertengahan minggu melalui online. Dan tentunya pada saat ini kita semua yang hadir bersyukur karena Tuhan telah memelihara kita sepanjang awal sampai pertengahan minggu ini. Dan sebelum kita memulai perbaktian ini, ada baiknya kita mengundang Roh Kudus melalui doa dalam hati kita masing-masing. Untuk memulai perbaktian kita, mari kita sama-sama membuka lagu Sion edisi lama nomor 187, Ku Perlu Padamu Tuhan. Sebagai doa buka pada malam hari ini akan dilayangkan oleh Saudara Gokasi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan yang masih Tuhan Yesus berikan kepada kami sepanjang 6 minggu bekerja kami Bapa, hingga pada kami dapat berkumpul untuk mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Namun sebelum itu Tuhan, kami memohon hikmat yang berasal daripada surga, supaya apa yang kami dengarkan itu tidak berlalu begitu saja. Dan Bapa, biarlah kiranya juga Engkau berkati hamba-Mu, Pak Pendeta Paul Emerson Zai, biarlah kiranya juga dia dapat Tuhan jadikan sebagai alat kemuliaan Tuhan untuk menyampaikan firman yang akan diberikan kepada kami ya Bapa. Tuhan, kami alaskan doa ini di dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Kita akan semakin dikuatkan lagi, kita akan mendengarkan makanan rohani yang akan dibawakan oleh Pendeta Paul Emerson Zai. Selamat malam saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Shalom, semoga kita semua dalam keadaan sehat, terlebih di malam permintaan doa ini. Dan tadi kita sudah berdoa, namun kita meminta kuasa Tuhan kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami siapkan hati kami. Berbicaralah melalui firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, urapi kami semua yang mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, ada banyak perintah di dalam Alkitab yang menjadi berkat sesungguhnya bila mana kita melakukannya. Saya merasakan sampai hari ini
menurut itu adalah berkat. Menurut itu adalah menjadi sukacita. Menurut itu boleh saya katakan sekarang ini adalah merupakan hadiah yang sesungguhnya bila mana kita mengimaninya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ada orang yang begitu sulit, begitu berat membuka tangan, melangkahkan kaki, membuka hati untuk peduli meskipun itu hal yang kecil terhadap orang lain. Seperti kita mengharapkan air dari batu yang keras. Kita mau pecahkan, kita mau peras bagaimanapun tidak akan keluar air dari sana. Bagaikan menggenggam debu yang kering untuk mengharapkan air. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Matius pasal 25 ayat 31-32, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Tolong dicamkan ini saudaraku. Pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, akan terjadi pemisahan manusia yang secara drastis, tanpa diperintah. Kenapa saudaraku yang kasih? Karena suara Tuhan yang lembut pada waktu didengar orang yang percaya itu akan menjadi sukacita. Di saat yang sama, suara Yesus yang lembut pada waktu dia berbicara dari awan-awan menjadi seperti suara halilintar di telinga orang-orang jahat. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, demikianlah Kristus di Bukit Zaitun menggambarkan kepada muridnya tentang satu peristiwa hari penghukuman yang besar itu. Bila mana nanti dikatakan bangsa-bangsa berhimpun di hadapannya, akan terdapat hanya dua golongan. Nasib mereka yang kekal ditentukan oleh apa yang telah mereka lakukan, atau apa yang mereka lalaikan untuk berbuat baik baginya dalam menolong orang miskin dan orang-orang yang menderita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada satu undangan yang begitu besar yang harusnya menjadi bagian saudara dan saya pada waktu hari penghakiman itu. Bagi mereka yang dudukkannya di sebelah kanannya, ia mengatakan, marilah kamu hai yang diberkati oleh Bapa-Ku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tidak berbicara jauh dulu. Pernahkah saudara dihadapkan kepada satu pernyataan yang tidak mengenakan, atau dihadapkan dengan satu pernyataan yang membanggakan? Bila mana seseorang berkata, oh ini adalah sahabat saya, dia adalah seorang yang hebat, dia adalah seorang yang patut dibanggakan, lalu ya memberikan kepada kita penghargaan. Di satu sisi kita sedang mencerca seseorang karena mungkin kita rasa manusia ini tidak baik, jahat, lalu kita memberikan ya rekomendasi yang buruk, ya membicarakan tentang hal-hal yang tidak baik tentang orang itu. Saudaraku, boleh saudara rasakan kalau saudara di pihak yang dipersalahkan, yang dihina, diperburuk, sementara saudara bisa rasakan bagaimana bila mana saudara dipuji, diangkat dengan baik, dibanggakan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah kata-kata Yesus. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum.
Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Dan ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Matius 25 ayat 35 dan 36. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada waktu Yesus menyampaikan ini, mereka yang dipuji oleh Yesus, mereka kebingungan. Kenapa, saudara? Karena mereka merasa apa yang disampaikan Yesus itu seperti belum mereka lakukan semua kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab kebingungan itu dalam Matius 25 ayat 40. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dan saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, menjadi pengikut Kristus adalah seorang yang peduli akan sesama, peduli keadaan orang lain, akan jatuh hati belas kasihan melihat kesusahan orang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus sudah mengatakan kepada muridnya, memang menjadi pengikutnya itu satu hari akan menderita, bahkan dianiaya. Walaupun mereka berbuat baik, walaupun mereka melakukan apa yang benar di mata Tuhan, banyak orang akan diusir dari rumah mereka dan menjadi miskin. Mereka berada dalam kesedihan karena penyakit dan kekurangan dan dipenjara. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan menjanjikan berkat kepada orang yang percaya kepada firman-Nya, sekalipun mereka menderita bahkan dianiaya. Setiap orang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ayahnya atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, perhatikan kata-kata dari Kristus, akan menerima kembali 100 kali lipat dan memperoleh hidup yang kekal. Matius 19 ayat 29. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita jujur merenungkan cinta Tuhan, supaya kita tidak menjadi orang yang kikir, orang yang pelit terhadap pelayanan, terhadap pemberian, terhadap kedermawanan di dalam kehidupan ini. Kenapa, saudara? Inilah himbauan dari sorga. Kasih Kristus tidak pernah dibatasi pada satu golongan. Ia menyamakan dirinya dengan setiap manusia sehingga dia menjadi anggota keluarga sorga. Para pengikut Tuhan jangan hendaknya merasa diri terpisah dari dunia ini, dari mereka yang akan binasa di sekeliling mereka. Saudaraku yang kasih, Allah rindu umat-Nya di atas dunia ini menjadi bagian dari lapisan masyarakat, sehingga sorga memandang kepada mereka sebagai saudara untuk orang berdosa dan juga bagi orang saleh. Jadi saudaraku yang kasih, kita jangan seperti orang Farisi, orang Yahudi di zaman dahulu, yang memisahkan diri dari orang lain, menganggap orang lain kafir, menganggap orang lain tidak benar, menganggap orang lain itu najis. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Allah kita, Yesus kita yang sudah berkorban itu adalah untuk semua orang. Orang yang sudah jatuh, orang yang bersalah, orang yang berdosa dirangkul oleh Kristus. Itu sebabnya mohon maaf saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau ada orang datang ke gereja, masuk ke dalam gereja ini, kita tidak tahu apa latar belakangnya. Bukan harus orang suci masuk ke gereja, bukan harus orang benar yang masuk ke gereja. Justru biarlah datang mereka tadi yang tidak suci, yang tidak benar,
ke gereja, setelah masuk ke gereja, mereka disucikan, mereka dibenarkan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali kita yang ada di dalam gereja merasa orang-orang benar, sehingga tidak boleh masuk orang-orang yang miskin, orang-orang yang miskin rohaninya. Saudara, tolong diingat ini. Dalam Kerinduan Segala Zaman, jilid 2, halaman 276. Setiap perbuatan kebaikan yang dilakukan untuk mengangkat satu jiwa yang sudah jatuh, setiap perbuatan kemurahan ini diterima oleh Allah. Artinya waktu saya melakukan kebaikan sekecil apapun kepada satu jiwa, itu bukan hanya kepada orang itu, kepada jiwa itu, tetapi itu sama seperti kita melakukan kepada Kristus. Saudara yang kasih, malaikat-malaikat surga diutus melayani orang-orang yang menjadi waris keselamatan. Tidak seorang pun dilewati atau dilupakan. Dan Allah tidak pernah memandang rupa. Ia memberikan penjagaan yang sama kepada semua jiwa yang telah diciptakannya. Lalu pertanyaannya, saudara-saudara, kalau mereka tidak berhasil meraih berkat itu, mendapatkan penjagaan itu, bukan karena Allah tidak menjaga, bukan karena Allah tidak memberkati. Apakah mereka dalam ujian, atau mereka sendiri orang yang terjatuh, terperosok ke dalam pencobaan? Saudara yang kasih, bila engkau membuka pintumu kepada orang-orang yang berkekurangan dan menderita, engkau sedang menjamu malaikat-malaikat yang tidak kelihatan. Setiap perbuatan kemurahan itu akan menjelma seperti musik. Dan Bapa dari tahtanya menghitung para pekerja yang tidak mementingkan diri ini antara hartanya yang paling berharga. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bila mana kita membuka pintu hati kita untuk memberikan pertolongan, ingat, saudara sedang menyambut malaikat-malaikat yang tidak kelihatan. Dan perbuatan kemurahan yang kita lakukan itu menjelma menjadi alunan musik yang didengar oleh sorga. Dan Bapa kita yang di sorga menghitung para pekerja yang tidak mementingkan diri ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sepanjang masa hidupmu, aku berada di dekatmu, di dalam diri orang-orang yang dirundung malam, tetapi engkau tidak mencari aku. Engkau tidak masuk ke dalam persekutuan dengan aku, dan aku pun tidak akan mengenal engkau. Saudara yang kasih, pada waktu kita tidak peduli dengan lingkungan kita, tidak peduli dengan orang-orang yang seiman dengan kita, dalam memberikan pertolongan kepada mereka, apakah secara materi, apakah secara rohani, ingat saudara, engkau tidak hanya bertanggung jawab kepada orang itu, tapi engkau sedang bertanggung jawab kepada Allah. Makanya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadang saya heran bila mana ada orang, ada yang rajin memberikan perpuluhan, tapi tidak memberikan persembahan. Atau sebaliknya, memberikan persembahan, tapi tidak mengembalikan persepuluhan. Saudaraku yang kasih, dua-dua ini adalah hal yang tidak tepat. Itu merugikan diri kita sendiri.
Karena dua-duanya kita tidak menunjukkan bahwa kita adalah umat Tuhan yang percaya kepada firman dan yang tidak berbuat. Jadi dua-duanya kita tidak miliki. Kenapa saudaraku yang kasih? Pada waktu kita mengembalikan milik Tuhan itu, kita sedang melakukan kesetiaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu perintah Tuhan. Di sisi yang lain, pada waktu kita tidak melakukan, membuka perbenaran kita yang lain dari 9/10 yang tinggal kepada kita, persembahan kita. Contoh, gereja punya program untuk orang-orang yang sakit, orang-orang yang berduka, menolong janda-janda, fakir miskin, orang-orang yang sudah tua, memberikan bantuan pada waktu bencana, bantuan sosial pada waktu terjadi ya di sekitar kita sesuatu. Mungkin orang-orang yang membutuhkan pertolongan, lalu saudara tidak pernah memberikan persembahan. Gereja dari mana memberikannya, saudara-saudara? Ini kadang-kadang saya berpikir, apakah kita ini betul-betul umat Tuhan yang memiliki hati nurani, mengaku kita sebagai umat Tuhan, datang menyembah tapi tidak membawa apa-apa. Makanya waktu saya baca Alkitab ini, saudara, jangan pernah masuk ke dalam pelataran rumah Tuhan tanpa membawa sesuatu. Daud katakan, ya, datanglah dengan membawa persembahan, karena Tuhan akan menuntut satu saat. Apa yang kita lakukan, apakah itu secara langsung, apakah itu melalui gereja, atau di mana saja, Tuhan akan bertanya. Ya. Pada waktu aku lapar, pada waktu aku telanjang, pada waktu aku haus, ya, engkau memberi aku makan, engkau memberi aku pakaian, engkau memberi aku minum. Saudara yang kasih, tolong diingat ini bagi yang punya uang. Banyak orang merasa bahwa adalah satu kesempatan yang luar biasa. Mereka begitu sering menceritakan bagaimana pengalaman mengunjungi tempat-tempat Kristus waktu berada dia di bumi ini. Mereka berjalan di tempat ia berjejak, pergi memandang danau yang di tepinya ia suka mengajar. Artinya pergi ke Israel, ke sungai Yordan, pergi ke danau Galilea, ke bukit Zaitun, ya. Saudara yang kasih, dikatakan di sini, kita tidak perlu pergi ke Nazaret, kita tidak perlu pergi ke Kapernaum, ke Betania, agar dapat berjalan pada langkah-langkah Yesus. Karena kita dapat menemukan jejak kaki Kristus itu di sisi tempat tidur orang sakit, di pondok-pondok orang miskin, di lorong-lorong kota besar yang padat penghuninya, serta pada setiap tempat di mana terdapat hati manusia yang memerlukan penghiburan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang dituntut Tuhan bagi kita, jauh daripada pergi ke Bible Land, tor ke sana, ya, mendingan saudaraku yang kasih, kita pergi ke rumah sakit, kita pergi ke penjara, kita pergi ke tempat jompo, kita pergi di tempat-tempat, ya, di mana anak-anak yang terlantar, untuk memberikan kepada mereka perhatian, firman, penghiburan, sehingga mereka boleh mengenali Yesus di dalam kehidupan mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam berbuat seperti yang dilakukan Yesus ketika di dunia ini, disitulah disebut bahwa kita sedang melangkahkan kaki, menapakkan kaki di langkah Kristus. Saudara-saudara, semua orang boleh mendapat sesuatu untuk dilakukan. Tidak ada alasan bagi saudara dan saya untuk tidak melakukan sesuatu. Yohanes 12 ayat 8. Karena orang miskin selalu ada padamu, kata Yesus, dan tidak seorang pun perlu merasa bahwa dia tidak ada tempat di mana mereka tidak dapat bekerja baginya. Kenapa? Berjuta-juta jiwa manusia sedang binasa, terikat dengan rantai kebodohan dan dosa. Belum pernah mendengar banyak tentang kasih Kristus bagi mereka.
Saudara-saudaraku yang kasih, enggak usah jauh-jauh. Boleh jadi di kota Jakarta ini ada orang yang tidak pernah mengenal itu Advent. Dan saudara bertanggung jawab dengan saya untuk memperkenalkan siapa itu Yesus yang dimiliki oleh orang Advent. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Saudaraku, peraturan hidup Kristus di mana kita harus berdiri atau jatuh pada penghakiman. Kita harus melakukan apa yang terbaik bagi orang lain. Mereka yang melayani orang lain akan dilayani oleh Gembala Agung. Mereka sendiri akan minum dari air hidup dan dipuaskan. Dan pokok perhatian yang besar ialah bagaimana menyelamatkan jiwa-jiwa yang hampir binasa. Saudaraku yang kasih, manusia tidak dapat berdalih. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancingan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu. Saudaraku, ingat ini kalimat ini. Amsal 24 ayat 11 dan 12. Apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Saudara-saudara, kita bisa berdalih depan orang, pura-pura tidak tahu peristiwa itu. Tapi ingat, Tuhan melihat dari sorga. Malaikat Tuhan naik turun memandang perbuatan saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kepada setiap jiwa Tuhan memberikan tanggung jawab. Dari setiap orang Gembala Agung menuntut. Perhatikan apa yang disampaikan dalam Yeremia 13 ayat 20 dan 21. Di mana kawanan ternak yang diberikan kepadamu? Kambing domba yang menjadi kemuliaanmu? Apakah yang kau katakan apabila diangkat menjadi kepalamu? Saudara yang kasih, Tuhan menuntut saudara dan saya melakukan perhatian khusus kepada orang yang ada di sekeliling kita. Jangan tutup mata, karena Tuhan akan menuntut itu kembali. Teriakan orang-orang yang mau binasa itu sampai kepada sorga. Panggilan bagi kita pada malam hari ini, Galatia 6 ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saya sedih saudaraku, bila mana kalimat ini tidak kita mengerti. Kenapa? Saya mau ulangi kalimat ini. Mari kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Tapi ada di dalam gereja, ada di dalam jemaat, bukan mengasihi orang yang seiman, tapi membenci, mengkritik, bahkan ingin menjatuhkan dan menghancurkan. Saudara-saudara, kalau saudara berkata bahwa engkau adalah orang yang percaya kepada Yesus, bertobatlah mulai hari ini. Mari kita mengasihi. Ini adalah merupakan pelajaran yang penting bagi kita pada malam hari ini. Saya rindu agar kita boleh mengikuti jejak Yesus. Malam ini malam permintaan doa. Bila mana ada nanti permohonan saudara, saya minta mari kita sampaikan pada waktu kita di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh kemurahan, saat ini kami ingin menyampaikan puji-pujian kepadamu. Kiranya engkau sendengkan telingamu. Kami manusia berdosa ya Tuhan, banyak kekurangan kami. Tapi engkau penuh kemurahan. Saat ini kami datang mengaku segala kekurangan kami dan dosa-dosa kami. Kiranya engkau layakkan kami untuk diampuni.
Bapa yang baik, saat ini kami mau menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Berkati umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Suami, istri, anak-anak, mantu dan cucu, bahkan yang sudah memiliki cicit. Memberkati usaha tangan pekerjaan mereka, mata pencaharian mereka. Sebagaimana firman-Mu, biarlah mereka menjadi orang-orang yang suka mendengar kepada firman Tuhan dan menjadi pelaku firman, sehingga segala berkat yang Tuhan janjikan boleh mengalir di dalam lumbung-lumbung mereka, di dalam ribaan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Memberkati ya Bapa orang-orang muda kami, agar mereka menjadi tiang-tiang gereja yang kokoh, yang sudah bekerja agar menjadi pelayan yang baik. Bagi mereka yang sedang dalam pendidikan, dalam pertumbuhan, Tuhan berikan hikmat dan kesehatan, sehingga mereka boleh menjadi orang-orang yang rendah hati, setia kepada Tuhan dan orang-orang yang berhasil. Memberkati jemaat-Mu di dalam pelayanan. Berikan kami jiwa-jiwa yang boleh kami layani, kami siapkan sebagaimana firman yang barusan kami dengarkan. Bagi yang lapar, haus dan tidak memiliki rumah dan lain sebagainya, agar mereka boleh mendapatkan peteduhan dari surga. Oleh sebab itu ya Bapa, berkati umat-Mu, berkati kami semua, agar kami boleh menjadi saluran berkat. Kami berdoa ya Bapa untuk organisasi kami, Tuhan berkati. Mulai pimpinan kami yang tertinggi sampai ke jemaat, biarlah kami bersama-sama dengan umat-Mu mempersiapkan jiwa bagi kedatangan. Memberkati juga pemerintah kami, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, agar mereka boleh melakukan tugas, mengemban tugas kenegaraan dengan baik, dan membawa berkat juga bagi kami dalam pelayanan. Bapa di sorga, bila mana saat ini umat-umat Tuhan merindukan sesuatu, biarlah kiranya sendengkan telinga-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, oleh karena Engkau sudah mendengar menjawab doa kami. Terima kasih atas firman yang kami sudah dengar, biarlah meteraikan di dalam hati kami dan ajari kami untuk menghidupkannya Tuhan. Terima kasih atas segala berkat yang akan Engkau curahkan bagi kami. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memimpin kami dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita sama-sama membuka lagu Sion kita nomor 195, Tolonglah Aku Ya Allah.
Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kasih Tuhan dan janji Tuhan kepada kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah kami dengar. Kiranya Tuhan firman itu tidak berlalu, tetapi kami dapat menerapkan firman itu di dalam kehidupan kami. Dan juga di sini kami berdoa supaya Tuhan pimpin kami sepanjang malam hari di dalam istirahat kami. Kami juga berdoa supaya Tuhan pimpin aktivitas kami hingga sampai akhir daripada minggu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas segala kasih Tuhan kepada kehidupan kami, kehendak-Mu yang jadi atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Kita telah mendengar rangkaian kebaktian online pertengahan minggu, dan pada saat ini saya ingin mengingatkan kembali kepada anggota Gereja Keramat Pulo yang rindu untuk menyampaikan sebagian berkat Tuhan, bisa ditransfer ke rekening gereja di bawah ini atau bisa dilihat di info jemaat. Dan juga saya ingin mengingatkan kepada anggota Gereja Keramat Pulo untuk dapat menerapkan 4M. Yang pertama adalah mencuci tangan, yang kedua adalah menjaga jarak, yang ketiga menjauhi kerumunan, dan keempat kita menyanyi dalam hati supaya kita selalu mengingat betapa kasih-Nya Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.